Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagah Arya Samba, NIM 2406011711449. Saya di sini akan mempresentasikan audit sistem informasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami yang beranggotakan saya, Rizky Ramadan dan M. Syahrul Wirawan, menggunakan COVID 2019 pada PT 90 Derajat Indonesia. Latar belakangi kami melakukan audit sistem informasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sistem informasi dari PT 90 Derajat Indonesia sehingga sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan dapat memenuhi kebutuhan untuk menyediakan sumber daya agar tercapainya tujuan perusahaan. Sebelum kita memasuki proses pengauditan, pertama-tama izinkan saya untuk mengenalkan profil dari perusahaan yang akan kami audit. Nama perusahaannya adalah PT 90 Derajat Indonesia dengan alamat Jalan Tebet Barat nomor 90, Tebet, Jakarta Selatan. Dengan nomor telepon 021-22811-882. Servis yang diberikan oleh PT 90 Derajat Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis kopi. Cara kerja perusahaan ini adalah manajemen toko kopi. Lalu struktur perusahaan PT 90 Derajat Indonesia terdiri dari pendiri sekaligus CEO, direktur bisnis, direktur pemasaran, direktur sumber daya, manajer toko, dan yang terakhir adalah karyawan yang berada di bawahnya. Lalu ada visi perusahaan. Visi perusahaan ini adalah menjadi pelopor perusahaan kopi terkemuka yang berkualitas dengan cita rasa tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menjadi produsen kopi nomor 1 di Asia Tenggara. Yang itu adalah visi perusahaan. Jadi visi perusahaan ini punya 2. Lalu ada misi perusahaan. Untuk misi perusahaannya, PT 90 Derajat Indonesia memiliki 4 misi, yaitu menyediakan produk-produk pilihan dengan cita rasa tinggi, inovatif, harga terjangkau, dan memastikan ketersediaannya bagi pelanggan. Lalu ada menghasilkan produk-produk perusahaan menjadi produk unggulan, berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi yang efisien, dan teknologi yang berkembang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai-nilai perusahaan secara berkesinambungan. Lalu setelah tadi kita sudah menyebutkan visi dan misi dari perusahaan, selanjutnya kita akan melanjutkan ke visi dan misi ke ranah IT dari perusahaan tersebut. Visi dari Departemen IT dari perusahaan ini adalah membantu kinerja dan divisi-divisi yang ada di perusahaan menggunakan teknologi dan informasi agar tercapainya tujuan bersama. Dan misi dari Departemen IT itu sendiri di perusahaan PT 90 Derajat Indonesia ini ada 3, yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada pada perusahaan agar dapat digunakan, mengkonfigurasikan proses yang berjalan untuk mencapai tujuan dari perusahaan, dan yang terakhir adalah mengelola sumber daya yang ada. Selanjutnya ada penentuan domain menggunakan desain faktor atau biasa disebut dengan DF. Yang pertama adalah DF1. DF1 ini adalah Enterprise Strategy. Lalu ada DF2. DF2 ini adalah Enterprise Goals. DF3 yaitu Risk Profile. Dan yang terakhir ada DF4 adalah IT Related Issues. Lalu kita masuk ke DF1 atau strategi perusahaan. DF1 ini untuk mengidentifikasikan strategi yang digunakan pada perusahaan di mana didapatkan dari hasil wawancara dengan CEO pada perusahaan tersebut, atau yang kita pakai di sini adalah PT 90 Derajat Indonesia, sehingga didapatkan penilaian sebagai berikut. Untuk DF1 ini diukur dari skala 0 sampai 6. Yang pertama adalah pelayanan. Pelayanan sendiri itu skalanya adalah 4/6. Lalu ada keuntungan ini 5/6. Inovasi ini ada 3/6. Dan yang terakhir pertumbuhan ini 4/6. Lalu yang kedua, DF2 untuk mengidentifikasikan tujuan bisnis yang diharapkan tercapai didapat dari hasil wawancara dengan CEO pada perusahaan tersebut, sehingga dapatkan penilaiannya sebagai berikut. Bisa dilihat ini ada kode EG01 sampai EG13, dan skala untuk desain faktor 2 ini atau tujuan perusahaan ini itu diukur dari skala 0 sampai 5, dan rata-rata angka yang paling banyak muncul dari desain faktor ini adalah angka 4/5. Sedangkan untuk penilaian paling tinggi didapatkan oleh Optimization of Business Process Cost, itu didapatkan skala 5/5. Dan yang paling rendah itu
ada di skala 3/5, yaitu compliance with external laws and regulation itu 2/5. Lalu ada quality of management information 2 juga. Dan yang terakhir ada manage digital transformation program itu 2/5 juga. Lalu kita masuk ke DF3. Ya, DF3 ini untuk mengidentifikasi perihal profil resiko yang memungkinkan terjadi pada perusahaan, didapatkan dari hasil wawancara dengan CEO pada perusahaan tersebut, sehingga didapatkan penilaian sebagai berikut. Bisa dilihat di sini, ada dampak yang diukur dari skala 1 sampai 5. Semakin kecil angkanya, maka dampaknya semakin tidak berpengaruh terhadap perusahaan. Sedangkan semakin tinggi angkanya, akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Angka 1 ditunjukkan dengan warna hijau. Angka 1 ditunjukkan oleh warna hijau tua, angka 2 hijau muda, angka 3 warna kuning, angka 4 warna orange, dan angka 5 warna merah. Lalu selanjutnya adalah kemungkinan. Kemungkinan ini diukur dari skala 1 sampai 5 juga. Angka 1 ditunjukkan oleh warna hijau tua, angka 2 hijau muda, angka 3 warna kuning, angka 4 warna orange, dan yang terakhir angka 5 juga warna merah. Dan ini merupakan tingkat resiko. Tingkat resikonya ini bermacam-macam. Warna kuning berarti intermediate, warna hijau berarti aman, warna merah itu berarti sangat berbahaya. Dan yang terakhir ada warna hitam ini di atas warna merah. Ya, selanjutnya desain faktor 4. Untuk desain faktor 4 ini untuk mengidentifikasi permasalahan IT didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala divisi IT pada perusahaan, sehingga dapatkan penilaiannya sebagai berikut. Bisa dilihat hampir sama dengan DF3 tadi. Desain faktor 4 ini diukur menggunakan warna-warna. Namun, skala penilaian warna berdasarkan angkanya itu diukur hanya dari angka 1 sampai 3 untuk kepentingan. Dan juga di sebelahnya adalah baseline. Selanjutnya adalah penentuan domain yang akan dipakai. Penentuan domain yang akan dipakai adalah EDM04, BAI04, dan BAI09. Domain ini ditentukan setelah kami melakukan proses-proses desain faktor sebelumnya. Maka akan dilakukan analisis terhadap domain yang telah kami tentukan, yaitu domain 3 ini. Lalu ada self-assessment. Setelah didapatkan domain tadi, 3 domain tadi, akan dipakai untuk melakukan evaluasi menggunakan self-assessment pada domain yang didapatkan. Yang pertama adalah EDM04. EDM04 ini untuk Ensure Resource Optimization, di mana untuk EDM04 ini semua telah terpenuhi atau fully achieved. Dan untuk penilaian EDM04 ini diukur dari skala 0 sampai dari skala 0 sampai 15% yaitu not achieved, 15 sampai 50% itu partially achieved, 50 sampai 85% itu largely achieved, dan yang terakhir ada 85% sampai 100% itu fully achieved. Untuk EDM04 ini atau Ensure Resource Optimization itu semuanya terpenuhi, yaitu 100%. Lalu yang kedua adalah BAI04. Nah, untuk BAI04 ini yaitu Manage Availability and Capacity. BAI04 ini rata-rata semua 100% telah terlaksana dengan baik, namun ada satu yang 80%. Karena pada poin 3.1 atau proses definition ini, poin E itu belum diterapkan pada perusahaan kami. Perusahaan yang kami audit. Yaitu, maka dari itu kami menulisnya N di sini. Yang dimana pada PA 3.1 ini hanya terlaksana 80% saja. Lalu di BAI04 ini juga pada level 5 atau optimizing, ini ada 2 poin, yaitu poin C dan D. Ini juga belum kami terapkan pada perusahaan. Mohon maaf, perusahaan belum menerapkan poin ini. Maka dari itu skalanya adalah 60%, yaitu masuk ke dalam largely achieve saja. Lalu ini ada BAI09. BAI09 ini sudah 100% semua. Namun ada
poin di mana hanya terpenuhi 83%, yaitu pada PA 3.2 ini hanya 83% saja. Untuk capability level, setelah melakukan self-assessment tadi, akan didapatkan capability level pada tiap domain. Berikut capability levelnya. Ini untuk EDM04, semuanya warna biru karena semua terlaksana dengan baik 100%. Untuk BI04 di sini rata-rata semua 100%, namun ini pada PA 5.1 di level 5 itu hanya 60% saja. Dan warnanya bukan biru tua tapi biru muda karena masuknya ke dalam largely achieve. Lalu di sini ada yang tidak 100%, yaitu PA 3.1 pada level 3, 80% saja, cuman karena skala fully achieve itu 80 sampai 100, dia masih berwarna biru tua. Lalu untuk BAI 09 di sini ada di level 3 pada PA 3.2 83% saja, warna biru muda. Lalu ada PA 4.2, ini berwarna krem karena partial achieve di bawah 50%. Lalu untuk level 5-nya PA 5.1 dan PA 5.2-nya large achieve dua-duanya, yaitu 80% dan 66%. Dan analisis yang didapatkan kita bandingkan dengan keadaan perusahaan sekarang dan tingkat kondisi yang diharapkan oleh perusahaan tadi berdasarkan domain yang telah kami analisis. Kondisi saat ini ada 4 pada domain EDM04 dengan tingkat yang diharapkan ada 5, yaitu gapnya yaitu 1. Pada domain BAI 04 kondisi saat ini nilainya 3 dan tingkat yang diharapkan itu 5, gapnya adalah 2. Pada domain BAI 09 kondisi saat ini 4, tingkat yang diharapkannya 5, gapnya adalah 1. Dan berikut adalah rekomendasi auditor. Audit sistem informasi dilaksanakan secara rutin oleh auditor independen perusahaan. Dokumentasinya nanti dapat dilakukan menjadi acuan evaluasi dan analisis untuk melakukan perbaikan sistem informasi. Lalu ada prosedur standar yang dilakukan dalam menunjang proses setelah dilakukan dengan baik. Tapi metode-metode juga perlu diperhatikan agar lebih efektif lagi. Lalu ini adalah proses optimisasi dilakukan dengan baik, namun aspek perubahan yang diusulkan belum dapat dinilai dari proses standar yang telah ditentukan. Lalu ada inovasi dalam sistem, harus lebih diperhatikan lagi bagian analisis data yang ada untuk memproduksi inovasi baru belum bisa dilakukan. Begitu juga dengan improvisasi dari konsep teknologi dan proses baru yang belum bisa diterapkan dengan baik pada perusahaan ini. Lalu ada yang terakhir, ada perusahaan perlu mengendalikan keseluruhan sistem secara penuh dengan setiap aspek kecilnya perlu diperhatikan agar demi keamanan dan untuk mencegah malfungsi yang mungkin terjadi pada sistem. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian audit sistem informasi pada PT 90 Derajat Indonesia, yaitu framework yang digunakan pada proses ini menggunakan COBIT 2019 dengan dilihatnya 4 desain faktor pada perusahaan tersebut yang telah didapat pada framework COBIT itu sendiri, yang terbagi menjadi strategi perusahaan, tujuan perusahaan, risiko TI, dan masalah terkait TI. Untuk proses self-assessment-nya sendiri yaitu penghitungan self-assessment dari COBIT 5. Dari hasil analisa yang dilakukan, didapatkan 4 domain yang mana akan digunakan untuk melakukan audit sistem informasi, yaitu EDM 04, yaitu memastikan optimalisasi sumber daya, BAI 04, ketersediaan dan kapasitas yang dikelola, BAI 09 adalah konfigurasi yang dikelola. Kemudian dapat menilai setiap domain pada self-assessment dan capability level, maka nantinya akan dapatkan gap analysis untuk mengetahui jarak dari nilai domain untuk kondisi yang ada pada perusahaan dengan tingkat yang diharapkan oleh perusahaan. Hasil dari proses pengauditan ini adalah dapatnya rekomendasi untuk PT 90 Derajat Indonesia hingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan hingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai dengan itu. Dengan itu, maka tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai proses pengauditan PT 90 Derajat Indonesia ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.